Nah, tapi yang menarik, Bung Faisal, kalau kita lihat rating, ternyata rating yang namanya berita itu rendah penontonnya. Jadi apa yang ini nggak ada kita sebut, apa yang disebut dengan TV One maupun oleh Metro TV itu rating berita itu 200 ke atas rankingnya. Yang top dari 1 sampai 10. Nah, di sini kekhawatiran lain yang muncul. Sinetron. Justru yang ditonton orang tuh yang sinetron, yang termehek-mehek. Nah, ini. Jadi saya lebih khawatir di situ. Tapi ada momen-momen tertentu yang TV ratingnya tinggi seperti Koja gitu ya. Sempat tinggi tapi terus drop lagi. Ya, jadi gitu. TV-TV sejenis ini mengharapkan kehebohan, betul, sensasi, ada teroris ditembak, begitu-begitu kan. Ya. TV-TV sejenis mana? Doanya jelek selalu. Metro. Yang dua tadi, TV berita tadi. TV berita ini kalau Metro dan TV One itu ranking dari 10 TV, itu hanya ranking 9 sama 10. Betul. Dia di bawah TV yang lebih mengutamakan hiburan. Nah, tapi kalau ada peristiwa tertentu dia bisa ranking 1 barangkali atau 2. Enggak pernah. Kalau dia news. Pernah yang Temanggung ya? Bukan. Dalam sejarah rating televisi itu, TV berita atau konten berita bisa masuk peringkat teratas mengalahkan sinetron dan infotainment adalah ketika mutaran rekaman Anggodo. Ya, itu pertama kali dalam sejarah. Breakthrough itu. Ya. Tapi in general, kalau tiap minggu kita rapat, itu berita itu selalu paling bawah, selalu di bawah. Paling bawah. Tapi dia menyentuh critical mass, public opinion leader yang bisa menyebarkan. Betul. Itu diperhitungkan juga nggak? Ya pasti ya, dan mereka kan punya kesempatan mengulang-ulang rerun itu kan. Kalau media cetak kita udah sekali baca, mau baca lagi udah bosen kan, udah tahu. Tapi kan kalau gambar kan lain, belum lagi ditambah narasi. Nanti di jam yang berikutnya gambarnya sama, narasinya beda. Berikutnya lagi narasinya sama, gambarnya beda. Mereka bermain-main di situ. Dan tadi kan juga indikator rating sebenarnya kan Bung Faisal. Karena rating diambil di 9 kota besar oleh Nielsen. Pada responden ya paling sekitar 2.000, 4.000 begitu ya. Kemudian dari sekitar 43 juta pemirsa. Jadi bagaimanapun juga TV berita walaupun secara statistik ratingnya rendah, ada influence yang dia berikan dan ada efek psikologis terhadap media lain sehingga ketika satu TV mengenerate sebuah isu tertentu, maka ada contagious effect begitu ya terhadap psikologi media keesokan harinya. Tapi ini paradoks loh. Sebenarnya paradoks. Berita dan non berita. Yang paling menghasilkan iklan yang mana? Yang non berita. Tapi kenapa mereka terus kejar yang berita? Kan ini paradoks dalam bisnis sebenarnya. Sehingga menurut saya yang dikejar bukan hanya itu, tapi posisi tidak langsung. Ini yang perlu dianalisis, baik secara politik maupun secara ekonomi. Nah ini bagi saya agak abstrak nih, tapi kita harus jeda dulu. Nanti pada sesi terakhir kita akan mengelaborasi lebih jauh, abstrak tapi penting dan pesannya perlu sampai kepada para pemirsa. Kita akan segera kembali.